Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Kali ini Tuba akan memberikan tips lagi pada kalian bagaimana cara pegangan basic dan apa saja sih pukulan yang menggunakan pegangan basic. Oke? Tapi sebelum lanjut ke cerita, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen. Dan jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk share. Oke? Ya, yuk kita lanjut ke videonya. Kita lihat ya, ini adalah pegangan raket. Pegangan raket itu ada yang lebar dan ada yang tidak lebar ya. Ininya apa namanya, kayunya. Nah, jempolnya itu tepatkan pas di sini. Ini adalah pegangan basic. Ya, kita lihat teman-teman. Tumpuannya saat memegang grip itu adalah jempol dan telunjuk. Nih, coba dipastikan dulu seperti ini. Dan untuk ini nih sudut di sini, ini tidak lurus dengan frame ya, agak miring tuh ya, ini agak miring seperti ini. Ini adalah pegangan basic. Kalian bisa dipahami ya, bisa kalian lihat dan bisa ditiru. Modelnya seperti ini. Oke, tadi gua udah menjelaskan pegangan basic ya. Jadi pukulan apa aja sih yang digunakan pegangan basic itu di dalam permainan badminton ya. Jadi gua bakal ngejelasin semuanya dari pukulan depan, pukulan defense, dan juga pukulan belakang atau pukulan drive ya. Pertama gua bakal ngejelasin di pukulan depan atau pemain depan double ya. Ini pegangan basic ini gue saranin untuk pemain double. Untuk pemain single nanti gue bakal jelasin dengan menggunakan pegangan basic. Pegangan non basic. Kenapa harus menggunakan pegangan non basic? Nanti gue bakal jelasin juga ya sedikit di pegangan basic ini. Nah, pertama yaitu pegangan basic itu digunakan dalam permainan double, yaitu dalam bermain net ya. Bermain net. Mengapa? Pegangan basic itu memiliki pergelangan yang tidak luas ya, tidak luas seperti pegangan dari non basic. Pemain depan kalau bermain double itu kan jangkauannya pasti dekat ya. Kita bisa memukul dengan cara sikut kita menekuk. Dalam permainan double itu untuk kita melakukan net tidak dianjurkan untuk lurus seperti ini ya, tangan sikut kita lurus seperti ini, tidak seperti double, tidak seperti single ya. Jika kita bermain double, dipastikan saat kita melakukan net itu sikut kita menekuk seperti ini ya, menekuk seperti ini. Dan yang digunakan bukan lengan bawah bukan lengan bawah atau sihu atau bahu ya. Nah, misal kita melakukan net, ini yang digunakan itu hanya pergelangan tangan seperti ini. Nah, mengapa? Jika kita net ya, ini hanya menggunakan pergelangan tangan. Nah, jika jari kalian bagus dan bisa dimainkan dalam bermain net gitu ya, di permainan double, ini akan menggunakan jari kalian seperti ini. Misal contoh kita menerima servis. Jika kalian melihat sering pemain dunia melakukan dia menerima servis lalu seperti ini. Thread, nah gitu ya. Jadi di keset seperti itu, tetapi bolanya itu miring ke sana, tetapi musuh melihat bola itu ke arah kanan. Nah, itu dia menggunakan jari. Bagaimana cara memukulnya? Cara memukulnya itu adalah seperti ini. Jadi ini lihat ya, di sini ini tuh jari gue bermain tuh. Nah, cara memukulnya itu seperti ini. Nih. Lihat ya. Ini cara memukulnya seperti ini. Tuh,
Ini jari kita yang bermain. Jadi saat memukul seperti ini. Nah, seperti itu. Ya, seperti ini. Makanya jari dalam permainan badminton itu jari dan pergelangan tangan itu sangat digunakan ya untuk permainan double ya. Permainan single pun sama, seperti pukulan-pukulan slice seperti itu. Dan juga saat melakukan net, jika kalian melakukan silang, kan kalau permainan double itu kan karena kita jangkauannya pendek ya, kan diusahakan untuk sikutnya selalu menekuk seperti ini. Kalian bisa lihat pemain-pemain dunia pasti saat melakukan net seperti ini. Jadi hanya menggunakan pergelangan tangan seperti ini. Kecuali bolanya datar seperti ini. Dia tidak menggunakan pergelangan tangan, tetapi menggunakan dorongan badan ya. Jadi tangan kita diam seperti ini dan bola musuh datangnya seperti ini ya. Mana ya, tunggu bolanya. Nah, misal bolanya datangnya seperti ini ya, seperti ini, ces gitu ya, seperti ini. Ini tidak menggunakan pergelangan tangan, jadi hanya menggunakan dorongan seperti ini. Karena kalau bola seperti ini dilentil seperti ini pakai ces pergelangan tangan, itu akan jauh putar bolanya, tetapi jauh. Jika didorong seperti ini, ces ini bolanya akan tipis. Jadi tidak menggunakan lengan atau tidak menggunakan pergelangan tangan ya. Jadi hanya menggunakan seperti dorong ces. Dan juga di forehand sama, menggunakan pegangan dari basic seperti ini, ces. Jadi banyak ya dalam permainan double itu kita menggunakan dalam melakukan net itu, pertama ada menggunakan jari, ada yang menggunakan pergelangan tangan, ada juga menggunakan dorongan badan ya, dorongan badan seperti ini, ces. Seperti ini. Nah, ini dorongan badan. Jika jari seperti ini, ces. Nah, seperti ini. Dan yang kedua itu adalah tap ya. Tap itu menggunakan sama pegangan basic. Kalian bisa menggunakan non basic atau basic, tetapi kalau buat pemula pakai pegangan basic aja ya, supaya tidak berubah-ubah. Oke? Nah, kalau pemain dunia atau saya lah, bisa dibilang saya aja itu saat nge-tap saya bisa menggunakan pegangan gebuk kasur, saya bisa menggunakan pegangan non basic, semuanya bisa ya. Jadi saat nge-tap seperti ini pun bisa menggunakan pegangan dari non basic, tetapi untuk pemula cukup satu pegangan aja dulu kalian pahami ya. Misal nge-tap seperti ini hanya menggunakan non basic ya, pegangan basic tuh seperti ini tuh. Nah tuh. Jadi hanya pergelangan tangan jika memang dari jari sih ya, dari jari bermain seperti itu tuh. Tuh, ini jari saya yang bermain dan pergelangan tangan tuh. Nah, ini tuh jari saya yang main. Dari sini sama. Tuh. Pasti jari. Itulah pegangan dari basic. Nah, dari depan dari melakukan net, dari melakukan tap, melakukan tap juga. Selanjutnya itu adalah dari drive ya. Drive itu kan kalau permainan double itu diusahakan tidak lurus, tangannya tidak lurus seperti ini ya. Pasti dia itu akan selalu bolanya itu dekat dengan jangkauan ya, beda dengan single. Single itu membutuhkan tangannya lurus terus seperti ini, banyak lurus seperti, makanya menggunakan pegangan non basic. Karena non basic itu lebih luas. Contohnya saat melakukan drive. Ini gua menggunakan pegangan dari basic. Basic itu saat kalian memukul, nah, ini cuma mentok sampai sini. Saya tidak bisa lagi. Saya bisa cuma dipaksakan sekali. Tapi dalam bermain sudah tidak bisa ya. Hanya segini aja nih. Hanya segini. Ya. Tetapi jika pegangan non basic, kalian bisa memukul sampai sini. Tuh, sampai pojok sini. Itulah perbedaannya. Itu pun menggunakan jari ya. Ada jarinya, ada digunakan juga. Nah, seperti ini. Jadi kalau pegangan basic itu saat drive itu harus dekat dengan jangkauan. Jadi seperti enak. Ini juga sama dari sini. Drive, mau drive forehand, mau drive backhand, itu bisa digunakan dalam basic ya. Selanjutnya yaitu adalah defense. Defense itu udah dipastikan menggunakan pegangan basic. Mengapa? Karena kalau pegangan non basic ya, ini defense double ya, bukan defense single ya. Defense double itu kan kata saya sudah bilang, jika dekat dengan jangkauan
itu pasti menggunakan basic. Tapi jika jauh dari jangkauan pegangan basic itu sulit, tidak luas ya. Tidak, powernya tidak seperti pegangan non basic ya. Misal defense itu pasti menggunakan basic. Jika menggunakan non basic, kita lihat pukulan saya saat menggunakan basic seperti ini. Lebih enak dilihat ya. Tetapi jika menggunakan pegangan non basic dan pukulan saya, ini akan terlihat aneh tuh, tidak, jadi powernya seperti ini. Nah, jadi jika defense menggunakan pegangan basic itu seperti ini pergelangannya, tidak ke samping seperti ini ya, tidak ke samping seperti ini, tetapi ke samping, tetapi ke atas gitu, kayak ngegas motor tuh ya. Bisa dipahami ya, itulah sebabnya kekuatannya itu kurang. Tetapi jika boleh jauh dari jangkauan, pegangan non basic itu lebih kuat sekali untuk melakukan drive, untuk melakukan banting sana saat defense, melakukan backhand di belakang sini, itu lebih kuat ya. Nah, selanjutnya itu pukulan belakang. Pukulan belakang menggunakan pegangan basic ya. Pegangan basic itu jika menggunakan pemain belakang nih ya, itu menggunakan pukulan, apalagi pemain single itu mau bacok itu bagus juga, tapi non basic juga sama bagus ya dalam pemain belakang. Tetapi jika backhand itu akan sulit ya. Mengapa sulit? Jika backhand itu berarti bola yang sudah over ya, bola yang sudah over yang pasti ada di belakang kita. Jadi membuat badan kita itu membuat badan kita itu astagfirullahaladzim, membelakangi lawan gitu ya, membelakangi lawan. Tetapi jika di samping sini kita menggunakan pegangan basic, itu oke, akan kuat sama dengan kuatnya saat menggunakan pegangan non basic. Tetapi jika di belakang sini ya, ini kan menggunakan berarti harus lurus dong ya, harus lurus tangannya. Jadi jika kita menggunakan pegangan dari basic, itu tidak akan memiliki power. Karena kenapa? Pergelangan tangannya tidaklah luas ya. Tetapi jika menggunakan pegangan dari basic, ini akan luas pegangannya. Saat memukulnya akan luas, makanya powernya lebih kencang. Jika di samping sini tidak apa-apa kalian menggunakan pegangan dari basic. Tapi jika di belakang sini kalian tidak akan memiliki power yang powernya seperti pegangan dari non basic. Misal kita backhand seperti ini, kita tidak bisa melakukan slice, sulit melakukan silang ke sana, jadi harus mengikut badannya seperti ini ya. Tetapi jika menggunakan pegangan basic, ini kalian hanya seperti ini, kalian bisa melakukan slice, bisa melakukan seperti Tai Tzu Ying gitu ya, pukulan backhand tetapi dikeset cas gitu, lurus gitu. Nah, itu kalian bisa lakukan. Tetapi jika menggunakan pegangan backhand basic grip, itu kalian tidak bisa. Jadi hanya bisa seperti ini. Tush, bolanya ke atas saja, tidak bisa diturunkan itu sulit gitu. Diturunkan itu sulit. Bisanya gitu. Jika kalian melihat orang itu latihan backhand seperti ini, menggunakan pegangan dari basic, ya sangat mudah jika melakukan toss ke atas ya, melakukan lob ya, oke, bisa seperti ini. Tetapi tidak luas. Saya ingatkan tidak luas, kalian tidak bisa melakukan silang. Ini lihat saya menggunakan pegangan dari basic. Gerakan saya itu sangat aneh gitu, sangat aneh, tidak bisa silang. Saya mau silang, nah silangnya jadi seperti ini, tidak bagus gitu, tidak bagus tuh. Mau silang itu sulit tuh, karena ini pergerakan kita tuh tertahan. Tetapi jika non basic, ini saya bisa kemana aja tuh, bisa jalan ke sana, bisa ke sana. Jadi pergelangan tangan kita tidak tertahan. Oke? Nah, cukup itu aja. Semoga kalian bisa pahami. Di video selanjutnya gua bakal jelasin dari pegangan non basic ya. Apa aja sih pegangan non basic itu? Di permainan double non basic itu sangat digunakan juga. Oke? Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.